kembali di T10 TV. Kali ini gue bersama dengan teman-teman Edwin Setiadinata, Abdul Haris, dan juga Rama Sugianto. Kita baru habis main bola, tapi tadi U40 ini. Ya, nah, dia U40, gue U30. Oke, kita akan membahas Liga Champions Eropa yang sudah masuk ke babak semifinal. Kebetulan di sini ada seorang presenter yang komentator juga yang gila, Ajax, Edwin. Nah, ini gila Persija Jakarta ya. Ini PSM Makassar. Lo apa bilang? Nggak masuk. Badak FC. Ya, oke, kita akan bahas ini pertama, Win. Ya. Dari lu dulu. Ajax, Spurs lawan Ajax. Yes. Nah, ini langsung kita ngomong leg 1, leg 2. Menurut lo bagaimana? Ajax masuk final nggak nih? Pertama gue happy ketemu Spurs, ya. Happy? Kenapa lu happy? Karena bukan City. Oh, oke. Ya, kalau City kan lebih berat, tapi sama-sama tahu lah, tahu gitu. Tapi gue jadi saksi sejarah 22 tahun lalu juga gue jadi yang nonton Ajax live di TV. Terakhir kali lolos ke semifinal 97 ya? 97 lawan Juventus waktu itu. Kalah, gue nonton kelas 2 SMA, tapi gue yakin kali ini Ajax punya chance untuk ke final. Tinggal lihat aja karena kebetulan taktikalnya beda. Spurs mungkin agak sedikit lebih rapat, compact defense-nya bagus. Tapi Ajax sudah terbiasa menghadapi tim dengan compact defense bagus. Contohnya semifinal leg kedua kemarin Juventus. Jadi gue optimis Ajax bisa ke final. Siapa sih pemain yang bagus menurut lo kok dia ngalahin Madrid, ngalahin Juventus? Kayaknya semua orang nggak nyangka dia bakal masuk semifinal. Iya, gue pun nggak nyangka ya, di luar expect gue. Tapi Ziyech, Frenkie de Jong, terus Dusan Tadic juga gue nggak nyangka umur 30 masih bisa memberikan influence yang luar biasa. Dari Inggris malah bagus ya? Iya. Dibuang dari Inggris malah Yes. bagus. Dan satu lagi mungkin Matthijs de Ligt, 19 tahun jadi kapten dan memang harus juara Ajax karena pasti akan kehilangan beberapa pemain penting ini pasti musim depan. Terus juga Spurs di bawah Ajax nih kan? Kalau sampai final ya, gue setuju. Ajax sampai final, cuman untuk bisa juara nanti dulu. Nah, dulu kita belum ngomong Iya. final, ya. Kita masuk final Kalau nih. untuk sampai final oke, karena kolektivitas Ajax dapat. Oke. Terus juga Spurs biasanya tuh di garis menjelang garis finish agak lambat. Biasanya seperti itu kendalanya. Ini yang bikin gue lebih cenderung jagoin Ajax kalau sampai final. Mentalnya Kemarin juga di Liga mereka pas lawan City kayaknya serius Iya. banget nih. Iya. Jadi target utama kayaknya. Iya, cuma masalah Spurs itu dari tahun ke tahun, meskipun di tangan Pochettino sampai jelang garis finishnya itu, apakah itu di Premier League atau di Champions, mereka selalu kehabisan bensin duluan. Sehingga akhirnya mereka gagal sampai puncak atau sampai final. Mana lawannya pertama plus ya itu ya. Nah. Kenceng banget ya larinya ya. Kalau gue berharap sih dari dua tim ini sebenarnya bisa jadi juara dari Ajax, Tottenham, karena kalau gue kan tim favoritnya juga nggak ada. Jadi gue berharap memang ada kejutan. Jadi memang kalau bisa Liga Champions tuh nggak melulu tim-tim besar. Dan Kalau jangan bisa- Spanyol terus ya bosen ya. Betul, jangan Barca satu lagi. Jangan Madrid lagi Iya, gitu kan. Madrid mau Balik. Biasanya. Ini tim favoritnya ini nih. Bajunya kebalik. Banyak kebalik. Oke, menurut Rama pengennya kejutan. Nah, Kejutan. kalau dilihat leg 1 leg 2 dia bakal jauh nggak, Win? Kan mainnya di Spurs dulu. Ya, gue cuma takut gini ya. Ini anak-anak muda mengatasi tekanan pada saat susah ngebongkar compact defense. Karena kan Juventus bagus di babak pertama, babak kedua kendor. Ya. Madrid bagus leg pertama, leg kedua kendor. Jadi Ajax belum menemukan tim yang benar-benar bermain betul-betul rapat banget gitu. Ala Catenaccio. Itu gue sebenarnya agak sedikit challenge di sini. Jadi gue harap anak-anak ini tenang, ngebongkar, nggak usah panik. Karena begitu panik, counter cepat, transisi cepat, itu bisa habis sebenarnya. Terutama kalau Tagliafico masih Joel Veltman telah turun. Dari compact defense apakah itu bagus nggak di Spurs? Spurs itu kecenderungannya memang si Pochettino ini pelatih yang taktikal banget gitu. Dia bisa ngelihat siapa yang mereka lawan. Kalau mereka lawan artinya seperti City, Iya. mereka bermain mundur dulu. Posisinya bahkan 30%. Iya, Baru counter attack. mereka kasih kesempatan si City kuasai bola banyak. Bahkan mereka lebih dalam defense-nya sehingga City kan otomatis akan high defensive line dan di situ punya kesempatan Spurs untuk counter attack. Ajax juga yang dikhawatirkan seperti itu. Dan Spurs juga punya pemain cepat ya. Betul. Bisa Dele Alli. Kalau lu bilang tadi apa kejutan? Siapa sih ini pemain yang bisa mengejutkan untuk bisa masuk final dari kedua kesebelasan? Dari Ajax sama Spurs, kalau Spurs sih gue agak surprise sama pemain Korea sih, si San sih. Iya. Nah, ini pemain yang bahkan jadi pemain termahal untuk Asia ya sampai saat ini untuk dari situs jual beli pemain tuh. Nah, si San itu bagus, dia punya speed. Terus kalau dari Ajax sih gue agak Ajax sebenarnya kalau gue bilang sebenarnya kalau di awal musim skuadnya nggak terlalu bagus, cuma sekarang
mereka juga naik ya, jadi rata. Mereka pemain muda yang memang punya potensi. Yang khawatir sebenarnya benar kata Bung Edwin, musim depan karena pasti pemain tim seperti Ajax tuh udah pasti bubar. Pasti bubar. Ajax, Roma kalau ada pemain bagus pasti jual. Tapi kalau Ajax juara, lu semua buat traktir makan. Asik. Catat guys, di Esplo TV ya, traktir makan, steak 1 juta satu orang. Oke. Mantap. Win, berapa skor? Di Spurs mungkin gue harus objektif ya, karena prediksi ada 2, pakai otak atau pakai hati gitu. Kalau lu tanya pakai otak gue, Spurs mungkin menang 2-1, tapi di Amsterdam dihajar 2-0. Tapi kalau pakai hati gue pengen di Spurs tuh 1-1, di Amsterdam Ajax menang 1 atau 2-1. Oke, berarti agregatnya jauh ya? Ya. Beda dulu. Kalau di White Hart Lane, feeling gue imbang 1-1. Tapi saat main di Amsterdam, Ajax menang 2-1. Ya berarti tetap Ajax. Tetap Ajax. 2 Ajax. Ajax. Ya gue dukung 2 tim itu lah. Nggak main, Piatek. Kalau nggak Ajax, Spurs, pokoknya 2 tim itu harus jadi juara. Siapa dari 2 tim itu yang masuk final, gue berharap 2 tim itu yang jadi juara. Pertanyaan gue sampai masuk final. Ajax lebih unggul dikit. Oke. Gue juga sepakat dengan mereka. Ajax. Gue berharap Ajax bisa bikin kejutan untuk masuk final di Liga Champions Eropa. Oke, kita masuk ke pertandingan kedua. Yes. Ini mantan. Ada 2 mantan. Yaitu Suarez, Coutinho di Barcelona menghadapi bekas lawannya. Ya. Tapi juga salah tidak mau kalah panggung lawan Messi. Ini gimana? Ya, ini taktiknya beda ya. Sama-sama nyerang, sama-sama terbuka, cuma mungkin direct footballnya lebih berasa di Liverpool gitu kalau menurut gua. Jadi satu possession, satu lebih ke direct dengan main cepat. Nah sekarang siapa yang lebih unggul aja, siapa yang bisa nyetak gol lebih dulu, mungkin agak sedikit goyang di situ. Kalau kita bicara pengalaman, Barcelona lebih unggul dalam hal pengalaman dari pemain. Tapi jangan lupakan pula bahwa Liverpool sudah pernah merasakan tensi gagal di final gitu. Jadi tekanannya juga sama-sama besar. Menurut gue faktor ini yang paling penting adalah siapa yang bisa melakukan transisi duluan. Misalnya main di Camp Nou dulu nih. Yes, gua rasa mungkin Barcelona unggul di possession, tapi kalau dia tidak bisa menganalisis atau istilahnya memperkirakan transisi cepat Liverpool, ya, itu bahaya sebenarnya. Prediksi gue imbang mungkin Barcelona. Nah, oke, ini menghadapi the best team in the world ya, defense maksud gue, the best defense-nya, Liverpool. Barcelona kesulitan nggak? Kesulitan pasti. Tapi kuncinya adalah saat main di Camp Nou. Kalau di Camp Nou dia bisa bisa memastikan kemenangan, nyolong gol 2 paling enggak, dia bisa lolos. Barcelona. Tapi kalau seandainya di Camp Nou dia imbang, ini bahaya, apalagi kalau imbang Liverpool bisa cetak gol di sana. Kans Liverpool untuk bisa dapat gol di sana cukup besar karena dia transisinya cepat, terus juga pressingnya juga luar biasa. Di tangan Klopp kan tipikalnya high press kan, gegen pressing ya. Ini yang bikin Barcelona bisa kewalahan. Tapi gue yakin kalau ngelihat trafik permainan Barcelona belakangan, gue lebih cenderung jagoin Barcelona. Dulu kan ada Gerrard nih yang ngatur tempo. Sekarang siapa di perannya di Liverpool si ini ya, gelandang Brazil tuh siapa? Fabinho. Fabinho tuh belakangan mulai dia bisa jadi holding midfielder sebagai jangkar juga, bagus banget dia. Dia memang nggak kelihatan mainnya, tetap stay di tengah, tapi justru itu keseimbangan Liverpool dapatnya dari dia. Oke, kalau untuk Barcelona lawan Pressernya malah justru di Liverpool kalau menurut gua, karena Liverpool ini konsentrasinya kebagi 2. Dia antara mengejar Premier League yang udah lama banget, dia tahun 89 kan terakhir jadi juara, atau dia mau ngejar Liga Champions susah, di Premier League juga susah. Nah ini sebenarnya tekanannya justru lebih di Liverpool, karena kalau Barca di La Liga justru cenderung aman kan untuk jadi juara La Liga. Nah pressernya justru memang di Liverpool. Kuncinya betul memang di leg pertama. Gimana kalau seenggaknya bisa curi gol tandang, nah ini bisa jadi kuncian Liverpool ketika mereka bermain di leg kedua. Tapi menurut gue ya, kalaupun di kandang di Camp Nou draw, belum tentu juga Liverpool juga bisa lolos gitu. Betul. Ya, karena mentalnya Barcelona sebenarnya udah lebih kuat. Nah, Buat ya itu lagi balik-balik memang kalau di kandang memang Liverpool bisa memaksimalkan, karena buat gue sebenarnya matikan cuma Messi, Suarez, Coutinho aja. Gelandang mereka mungkin unggul lah secara kualitas di atas kertas, tapi taktikal, kemampuan perubahan taktik dari menit ke berapa, nah itu kan penting banget di lapangan. ini banyak yang bilang, Win, teman-teman, siapa yang menang di Barcelona lawan Liverpool itu juaranya. Itu nggak sih lo? Enggak lah. Enggak ya? Setuju gue. Nggak setuju ya? Berarti dia nggak ngeliat Ajax. Barcelona bisa main begitu gara-gara Ajax gitu. Karena Cruyff datang ke Ajax kan.
Sebenarnya banyak yang bilang nih, gue kan beberapa kali ngobrol, udah Bang Tio, pokoknya yang pemenangnya Barcelona lawan Liverpool itu juaranya. Iya, kalau gue lihat Ajax sekarang sih, gue jadi inget Ajax tahun 95. Yes. Zamannya Liedmanen. Clifford, Liedmanen, Overmars, Ya. De Boer bersaudara kan. Besar. Dan juga Rijkaard, Van der Sar. Ini kayak gitu ya. Versi mudanya ya. Versi mudanya. Tapi sekarang yang mereka hadapin agak berat juga nih, Barcelona atau Liverpool. Tim yang lebih matang dari mereka. Dan setelah Barcelona atau Liverpool ngelihat gayanya Ajax di lawan Madrid, lawan Juve, Mereka pasti waspada. pasti waspada. Mereka nggak akan mau kecelek untuk jadi korban kesekian gitu loh. Ini yang menurut gue kejutan itu akan sampai final. Oke, berarti Sampai prediksinya artinya kalah mereka di lo jagoin Barcelona? Barcelona. Lo? Gua Ajax Barcelona di final. Ajax Barcelona di final. Itu berarti Ajax Barcelona juga. Ajax Barcelona di final, tapi Barca yang juara. Lo mau ngomong juara, bener, sabar. Nggak sabar ya. Ajax Barca final, juaranya Ajax. Belum final ini masih Oh final iya, dulu Ajax siapa? Barca, Ajax Barca. Ajax Barca, berarti sama ya. Ajax Barca, meskipun kalau gue melihatnya Ajax Liverpool kalau gue. Jadi teman-teman semuanya Ajax Barca. Oke, Ajax Barcelona. Gue nggak usah nanya kalau dia sih. Nah, lu jagoin siapa? Gini, Ini mainnya di Spanyol. mainnya mirip DNA-nya sama. Ya. Tapi jangan lupakan DNA itu dari mana. Hai. Ini guru lawan murid yang udah jago kan gitu sebenarnya. Kalau secara filosofi ya. Jadi kalau ngomong kematangan jauh lah Ajax pemain-pemain jauh kematangan. Tapi ini final Tio, ya teman-teman yang lain jangan lupakan ini final, tensinya sama, tegangnya sama, dan unsur bagaimana how to lepas dari tekanan itu yang penting sih. Nah, bisa nggak Ajax itu aja. Gue berharap Erik ten Hag betul-betul bisa tenangin pemainnya semua, persis seperti yang dilakukan Luis van Gaal tahun 95. Mereka bukan unggulan. Iya. Mereka Milan itu dream team, sisa-sisa dream team dan nggak diunggulkan Ajax, tapi mereka juara di Liga Champions 1 dengan 0, kalah sama sekali. Milan 2 kali mereka kalahkan di fase grup dan di final ketemu lagi di 3 kali total mereka kalahkan. Jadi gue berharap Ajax kali ini betul-betul puncak kematangannya, dewasanya, main bolanya itu di final lawan Dan Barcelona. peak performance-nya di situ ya. Yes. Bukan di Eredivisie ntar ya. Ya, pasti juara kan? Masih ada PSV, bro. Gila. Lo? Kenapa? Ya, Kalau lu bilang Barcelona juara kenapa? karena ya tadi yang sama kayak Edwin bilang ya, Ajax masih terlalu muda untuk bisa merasakan juga Tekanan tinggi jam terbang tinggi tekanan ya. tinggi itu susah. Karena kita lihat mereka oke lah sampai final mungkin bisa. Terus juga konsentrasi kan kebagi dua antara Eredivisie dan juga Liga Champions. Meskipun Eredivisie mungkin bakal mereka singkirin, tapi kan kenyataannya mereka cukup serius nih setelah Ya. berapa musim? 4 musim yang mereka nggak juara ya. 3 musim. 3 musim. 3 musim terakhir mereka nggak juara. PSV terus. Nah, ini yang gue pikir bisa ganggu konsentrasi mereka, dan yang mereka lawan sekarang adalah jagonya Eropa, jagonya Liga Champions, mainnya juga di Spanyol lagi. Ini repot. Tapi kalau gue sih yang justru tekanan justru Barcelona loh. Ajax tuh nothing tulus. Dia udah ngalahin semuanya. Dia kalaupun kalah dia lapang dada. Dia harus Iya. tegak kepala. Tapi masalahnya Barcelona ini mereka udah terbiasa main di final itu. Mereka udah terbiasa main di final, udah berkali-kali main di final, berkali-kali juara, jadi lepas gitu. Terbiasa main di final tapi belum terbiasa lawan Ajax mas. Tetap Ajax lagi ya. Terus sepakat sama Bung Ais, justru tekanan sebetulnya malah di Ajax karena memang ini momen yang mungkin 5 tahun sekali Ajax nggak mungkin jarang bisa capai gitu loh. Justru kalau Barca tuh udah terlalu sering, mereka di final udah biasa statusnya unggulan. Ketika mereka lawan Arsenal mereka bisa atasin, terus sekarang lawan Ajax. Nah justru memang Ajax nih sebenarnya pressure-nya justru di Ajax, konsentrasi mereka di Eredivisie, di Liga Champions. Apalagi ini momen yang 5 tahun sekali mereka belum tentu bisa ada di semifinal, Betul. bahkan di final. Karena besok mereka akan bubar kan, timnya dibeli-beli. Nah, sama takutnya Persib. itu dia bubar, mereka bangun lagi dari awal, 5 tahun kemudian mereka semifinal bubar lagi. Memang ini momen yang sebetulnya justru pressure di Ajax sebetulnya kalau menurut gue ya. Ini lo Ajax, Barcelona, Ajax. Gua kalau Barcelona. Ajax kalau logika sih sebenarnya Barca. Barcelona pasti Gua juga orang menang. Kejutan. Barcelona pilih Kalau Barcelona. gua bilang ini momen yang sangat tepat seperti yang dikatakan Edwin sama Rama. Jarang-jarang nih Ajax begini nih. Ya. Ini kayak flashback lagi di tahun Ya. 90-an lah. 90-an. Ini tim yang cukup Terakhir mereka tuh punya tim bagus 2003. Van der Vaart, Sneijder, Zlatan, Mido, Cifu, Van der Meijden, Steven Pienaar. Itu terakhir tim bagus di situ sebenarnya 2003. Tapi mereka mentok di perempat final kan, kalah lawan Milan. Jadi
memang siklus ini belum tentu, bahkan 10 tahun sekali belum tentu. Jadi gue berharap memang fokus aja, mau bebannya dimanapun, kapan lagi, karena belum tentu 10 tahun lagi bisa ke semifinal bahkan gitu. Oke, thank you teman-teman ya, udah memberikan prediksi untuk teman-teman yang menyaksikan T10 TV. Ajax, Thank you doang. tentunya tantangan nanti ada tantangan. Daun. Ini Ajax, Barcelona, Ajax. Gue juga mungkin Ajax Amsterdam. Gue suka kejutan, ada juara baru. Biar dunia ini nggak terlalu Spanyol. Jadi sepak bola ini bisa ke Eropa lainnya. Belanda. Ya kalau Italia kan udah kalah semua, tim gue AS Roma udah kalah kan. Jadi ya coba lagi tahun depan. Ya. Makasih ya, Win. Makasih Rama. Ais, dan juga terima kasih sudah menyaksikan T10 TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga share apa saja konten-konten yang mungkin akan gue bawakan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.